Hai Cookie, kamu tahu nggak sih kalau jungkat-jungkit merupakan salah satu dari penerapan vektor loh? Oh, materi matematika minat kita yang baru aja kita pelajari itu kan? Masa iya sih jungkat-jungkit merupakan salah satu dari penerapan vektor? Nah, kalau mau tahu lebih dalam lagi, yuk kita simak video berikut ini. Halo teman-teman, perkenalkan, namaku Arta Olivia Simamora. Aku berasal dari kelas 10 MIA 1. Seperti apa yang sudah tadi disinggung di awal video, pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan mengenai penerapan vektor dalam kehidupan sehari-hari. Tapi, sebelum itu kita harus tahu dulu nih, apa sih vektor itu? Nah, vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah, berbeda dengan besaran skalar yang hanya memiliki nilai saja. Vektor dapat kita ilustrasikan sebagai anak panah. Pangkal dari anak panah merupakan titik awal vektor. Ujung dari anak panah merupakan titik ujung vektor. Arah dari anak panah merupakan arah vektor. Sedangkan nilai dari vektor adalah panjang dari vektor tersebut. Nah, selain jungkat-jungkit, apa saja sih penerapan dari vektor dalam kehidupan sehari-hari? Yuk, kita simak videonya. Yang pertama, yaitu terjun payung. Di saat penerjun menjatuhkan diri dari pesawat, tempat ia jatuh tidak tepat di bawah pesawat, melainkan jauh melenceng. Hal ini disebabkan karena adanya dua vektor gaya, yaitu gaya gravitasi dan gaya dorong angin. Yang kedua, ketika perahu menyeberangi sungai. Sebenarnya kecepatan gerak perahu merupakan penjumlahan dari kecepatan gerak perahu itu sendiri dan kecepatan arus sungai. Pada gambar ini kita dapat melihat bahwa sebuah perahu dengan kecepatan VR menyeberangi sungai dengan arus deras. Gerak perahu tegak lurus dengan arah aliran arus sungai. Jika kecepatan arus sungai VA, maka kita dapat menentukan vektor resultannya dengan menggunakan teorema Pythagoras. Contohnya, sebuah perahu bergerak dengan kecepatan 0,8 meter per sekon dengan arah tegak lurus terhadap arah arus sungai yang kecepatannya 0,6 meter per sekon. Tentukan besar arah resultannya. Teman-teman, resultan kecepatan perahu dapat kita tentukan dengan rumus Pythagoras, yaitu akar dari 0,8 kuadrat ditambah akar dari 0,6 kuadrat, yaitu akar dari 0,64 ditambah 0,36. Maka akar dari 1. Jadi resultannya adalah 1 meter per sekon. Yang ketiga, seorang pemanah yang akan memanah. Seorang pemanah yang menarik anak panah dari busurnya merupakan salah satu dari penerapan vektor tarikan antara anak panah dan busur. Ini adalah resultan vektor gaya tarik tali dari kedua ujung busur tersebut. Yang keempat, pesawat terbang. Pesawat terbang yang ingin take off dan landing menggunakan metode vektor, sehingga ketika turun tidak langsung jatuh ke bawah, melainkan melalui arah vektor yang telah disesuaikan, sehingga orang-orang yang ada di dalamnya tidak jatuh maupun tidak terombang-ambing. Yang kelima, ketika seorang anak bermain layang-layang. Coba kita perhatikan arah dari layang-layang tersebut terhadap anak yang memegang tali layang-layang. Ternyata orang dari layang-layang tersebut tidak lurus dengan anak yang memegang tali layang-layang. Hal ini disebabkan karena adanya gaya dorong angin, sehingga anak tersebut dapat melihat layang-layang lebih jelas lagi. Yang keenam, jungkat-jungkit. Nah, teman-teman pasti sudah tidak asing lagi nih dengan permainan yang satu ini. Ketika seorang anak bermain jungkat-jungkit pada bidang miring menggunakan gaya vektor, sehingga anak tersebut tidak jatuh dari bidang miring itu. Yang ketujuh,
Pengibaran bendera ketika upacara bendera di hari Senin. Pasukan Paskibraka mengibarkan bendera dari bawah ke atas. Hal ini adanya tarik dan ulur tali yang dilakukan oleh kedua pengibar tersebut. Tarik dan ulur yang dilakukan merupakan vektor posisi, karena adanya tarik yang mengarah ke atas dan ulur yang mengarah ke bawah. Demikian presentasi dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya berharap presentasi saya kali ini dapat mempersuasif teman-teman untuk lebih mengeksplor lagi tentang penerapan vektor dalam kehidupan sehari-hari. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.